Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Koyunisa Amalia, saya sendiri Destiara Kusuma, dan Fani Nur Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang esensialisme. Nah, sebelumnya kita mencari tahu apa itu esensialisme. Nah, esensialisme itu berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar atau dari kata asensi atau pokok. Nah, esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan yang mana aliran ini berpedoman pada peradaban zaman Renaissance. Nah, di sini esensialisme itu memiliki ciri seperti memberikan dasar pijak kepada pendidikan yang fleksibel, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Pendidikan juga berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi yang tata dan jelas. Nah, golongan esensialisme terbentuk karena adanya aliran pikiran atau paham filsafat idealisme Plato dan paham idealisme Aristoteles. Nah, esensialisme di sini didasari pandangan humanisme reaksi terhadap hidup atau mengarah ke duniawian serba ilmiah dan materialistik. Selain itu, diwarnai pandangan paham penganut idealisme bersifat spiritual dan realisme. Nah, ini bertujuan mengenai alam dan dunia fisik. Nah, di sini ada beberapa tokoh utama yang berperan dalam penyebaran esensialisme. Termasuk ada John Locke, kemudian William T. Harris, kemudian Johann Friedrich Herbert, kemudian ada Johann Heinrich Pestalozzi, kemudian ada Johann Amos Comenius. Slide selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Koyunisa Amalia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik rekan Desti. Di sini saya Hirunisa Amalia. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Desti tadi. Jadi selanjutnya yaitu konsep pendidikan itu sendiri apa. Nah, kalau di keterangan menurut gerakan back to back yang dimulai pertengahan tahun 1970-an yang merupakan dorongan skala besar untuk menerapkan program esensialis ini, terutama di sekolah. Nah, kaum esensialis ini berpendapat bahwa sekolah harus melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Jadi masuk akal ya. Selanjutnya, keterampilan kurikulum harus berupa membaca, menulis, berbicara, berhitung, serta sekolah harus bertanggung jawab untuk memperhatikan apakah semua siswanya udah menguasai yang terakumulasi dan bertahan dalam waktu yang lama, serta teruji oleh waktu dan dikenal semua orang. Poin yang kedua, tujuannya adalah siswa dapat internalisasikan atau menjadikan milik pribadi elemen esensial itu sendiri berupa pengetahuan, skill, sikap, dan nilai-nilai yang memadai. Dan poin terakhir itu tujuannya untuk mempersiapkan manusia agar bisa hidup dengan sekolah dan bisa berkontribusi merancang sasaran mata pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fani. Oke, suara saya masuk ya?
Masuk, Kak. Oke. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Destiara dan Saudara Oyin. Di sini ada pandangan dari esensialisme mengenai belajar. Nah, di sini menurut esensialisme itu sendiri, belajar merupakan sesuatu untuk menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai dari sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah ataupun dikurangi, kemudian diteruskan kepada angkatan berikutnya. Seperti itu. Kemudian, next Mas. Nah, di sini ada desain kurikulum menurut dari esensialisme. Kurikulum yang digunakan di sekolah bagi esensialisme itu merupakan suatu miniatur dunia. Nah, di sini dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Pendidikan itu sendiri diharuskan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban manusia itu diwariskan sehingga nantinya dapat teruji oleh segala zaman, kondisi, dan sejarah. Jadi, pendidikan itu terus-menerus seperti itu. Kemudian, menurut esensialisme itu sendiri, kebudayaan modern sekarang itu ada kesalahan yang cenderung penyimpangan dari jalan lurus yang telah ditanamkan dari kebudayaan warisan sebelumnya. Sehingga ada fenomena-fenomena sosial kultur yang tidak diinginkan dan hanya dapat dibatasi dengan kembali sadar melalui pendidikan. Pendidikan esensial itu menyebut dengan education as cultural conservation. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Iya, silakan Mas. Silakan Mas Aul. Ya, perkenalkan nama saya Uliadi Rizky Maulana, NPM 18144300031. Di sini saya menanyakan tentang, kita kan kemarin sudah belajar filsafat tentang yang pertama itu ada, pokoknya udah 2 ya, dan yang sekarang ketiga ini yang esensialis. Apa yang membuat filsafat esensialisme itu lebih unggul atau lebih baik digunakan dalam pendidikan dibanding dengan filsafat-filsafat yang lainnya? Seperti itu. Udah paham belum? Ya. Iya, udah paham Mas Aul. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Mas Mbak, teman-teman. Mungkin satu pertanyaan dulu aja, Mbak Desti. Oke, terima kasih kepada Mas Aul yang sudah bertanya. Ini saya ingin izin juga untuk menjawab pertanyaan yang sudah diutarakan oleh Mas Aul. Jika teman-teman ada yang ingin ditambahkan, monggo. Yang menjadi keunggulan konsep dari esensialisme itu sendiri, seperti apa yang sudah saya jelaskan sendiri, bahwasanya esensialisme dia melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi jelas dan logis. Karena apa? Karena esensialisme itu sendiri, dia tombaknya itu pemeliharaan kebudayaan, atau aliran ini berpedoman pada peradaban di mana yang berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri, nilai-nilai dari budaya itu sendiri. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan, esensialisme itu dapat mengajarkan siswa
agar bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah mereka pelajari. Sehingga tadi tujuan akhirnya siswa itu nanti bisa berkontribusi dalam merancang sesuatu pelajaran ataupun suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, selain pendidikan, esensialisme itu mengkaitkan nilai-nilai kebudayaan. Mungkin teman-teman di sini bisa menambahkan atau bisa menanggapi. Terima kasih. Oke, saya di sini akan menambahkan kenapa esensialisme itu lebih unggul dari yang lainnya. Karena apa? Karena kan di sini esensialisme itu kan berarti sifat-sifat dasar atau pokok lah ya. Nah, dan itu pun sudah menjadi nilai yang turun-temurun. Sehingga nilai-nilai tersebut itu memiliki kejelasan yang tahan lama. Kemudian bisa kita turunkan kepada generasi penerus kita, seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, sip. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Mas. Pak. Yuk tanya yuk, siapa yuk? Kayaknya udah nggak ada ini. Oke, udah nggak ada yang tanya lagi? Atau malah bingung sama materinya mungkin? Dites saja satu-satu kalau nggak ada yang tanya. Ini Zoom-nya ada batasan waktu ya? Oke, berhubung tidak 45 ada... menit biasanya. Oh iya. Karena Zoom-nya juga ada durasinya, kemudian tidak ada pertanyaan lagi. Kami dari kelompok 5, mohon maaf, dari kelompok 5, kami tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.